Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dengan NIM 2019-158. Di sini saya bersama dengan rekan saya, Raihan Prizanda dengan NIM 2019-120. Saya dengan rekan saya merupakan mahasiswa daripada Universitas Muhammadiyah Malang dengan program studi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan apa saja apa yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang. Yang pertama, masuk dengan materi yang pertama yaitu pengertian tindak pidana. Yang pertama, pengertian daripada tindak pidana yaitu perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum atau perbuatan yang dapat dihukum. Ruslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Selanjutnya, pengertian daripada korupsi. Black Law Dictionary menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Yang dalam artian lain, sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya. Dari bahasa Latin menjelaskan, corruption dan corruptus artinya buruk, bejat, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina atau memfitnah. Sedangkan dari KBBI menjelaskan bahwa korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Selanjutnya, pengertian menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara ya atau perekonomian negara. Selanjutnya pada materi yang ketiga, pengertian tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi memiliki makna berasal dari kata tindak pidana dan korupsi, yaitu penyelenggaraan pidana yang dapat dihukum yang disebabkan oleh penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Selanjutnya, macam-macam tindak pidana korupsi. Di sini terdapat 4 macam, terdapat 5 macam, mohon maaf. Yang pertama, tindak pidana korupsi tipe pertama. Tindak pidana korupsi tipe pertama terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, tindak pidana korupsi tipe kedua. Tindak pidana korupsi tipe kedua terdapat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sedangkan tindak pidana korupsi tipe ketiga terdapat dalam ketentuan Pasal 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 12C, dan 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang keempat merupakan tipe korupsi percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat, serta pemberian kesempatan, sarana, atau keterangan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang di luar wilayah Indonesia, yang terdapat dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan lebih lengkapnya, perbuatan percobaan sudah diintrodusir sebagai tindak pidana korupsi oleh karena perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi hingga
sehingga percobaan melakukan tindak pidana korupsi dijadikan delik tersendiri dan dianggap selesai dilakukan. Demikian pula mengingat sifat dari tindak pidana korupsi itu, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi meskipun masih merupakan tindak persiapan sudah dapat dipidana penuh sebagai satu tindak pidana tersendiri. Tindak pidana korupsi tipe kelima merupakan tindak pidana korupsi kelima sebenarnya bukanlah bersifat murni tindak pidana korupsi, tetapi tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam bab 3 pasal 21 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya kepada asas-asas hukum tindak pidana korupsi. Asas-asas tindak pidana korupsi lain yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebagai berikut. Yang pertama, pasal 35, asas presumption of guilty atau praduga bersalah, yaitu jika terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul harta kekayaannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan dengan tindak pidana pencucian uang. Yang kedua, pasal 68, asas lex specialis, yaitu Undang-Undang TPPU ini merupakan undang-undang khusus yang mengatur tentang pencucian uang yang mempunyai peraturan tersendiri baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, serta pelaksanaan putusan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan ini. Yang ketiga, pasal 77 dan 78 ayat 1 dan 2. Asas pembuktian terbalik, yaitu terdakwa harus membuktikan asal-usul dana atau harta kekayaan yang dimiliki untuk membuktikan kehalalan hartanya tersebut. Tetapi melalui penetapan hakim, jadi yang wajib membuktikan kebenaran asal-usul dana tersebut bukan jaksa penuntut umum, tetapi terdakwa sendiri. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses persidangan dan dikhawatirkan apabila jasa penuntut umum yang membuktikan dakwaan, alat bukti dihilangkan atau dirusak oleh terdakwa. Caranya dengan melalui penetapan hakim atau permintaan dari pihak jaksa kepada hakim untuk melaksanakan metode tersebut. Di pasal 78 mekanismenya adalah hakim yang memerintahkan terdakwa untuk membuktikan itu. Penerapan pembuktian terbalik ini tidak bisa diterapkan dalam kasus korupsi murni, melainkan pada kasus korupsi yang memiliki unsur pidana pencucian uang. Jadi ini terkait dengan masalah tindak pidana pencucian uang. Kalau semata-mata hanya masalah korupsi, tidak bisa menerapkan metode pembuktian terbalik. Kita baru bisa menerapkan pembuktian terbalik apabila dakwaannya adalah pencucian uang. Yang keempat, pasal 79 ayat 1, asas in absentia, yaitu pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh tanpa kehadiran terdakwanya. Jadi, tidak ada penundaan sidang meskipun tidak dihadiri terdakwa, tetapi proses hukum atau persidangan tetap berlanjut. Selanjutnya, unsur tidak pidana korupsi. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai berikut. Pasal 2, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Unsur-unsur korupsi yang terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang PTPK tahun nomor 31 tahun 1999 ini sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang. Yang kedua, secara melawan hukum. Yang ketiga, perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi. Yang keempat, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Pasal 3. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dalam pasal 3 Undang-Undang PTPK tersebut, unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 3 tersebut yaitu yang pertama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Yang kedua menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan atau kedudukannya. Yang ketiga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya pengelompokan 7 jenis tindak pidana korupsi. Yang pertama merugikan keuangan negara. Disebutkan bahwa segala sesuatu yang merugikan negara, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk kategori perbuatan korupsi. Seperti contohnya adalah penggunaan fasilitas yang diberikan negara untuk pejabat ataupun pegawai negeri sipil, termasuk tentara dan polisi, tetapi dipergunakan untuk urusan pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan. Fasilitas mobil dinas dari negara adalah fasilitas yang kerap digunakan untuk urusan pribadi keluarga sehingga hal ini dapat digolongkan sebagai korupsi. Contoh yang kedua merupakan suap menyuap. Sebagai contoh dalam keseharian, suap menyuap banyak terjadi di mana-mana. Misalnya di atas kereta api dahulu sebelum ketatnya pengawasan. Banyak penumpang gelap yang naik tanpa karcis. Seperti contohnya keberanian naik tanpa karcis ini karena didorong kemudahan melakukan suap di atas kereta. Para oknum masinis berdamai dengan penumpang gelap tersebut untuk membiarkan mereka berada di atas kereta tanpa karcis dengan membayar uang tidak sejumlah harga karcis. Akibat aksi tersebut, tentulah operator kereta api, yaitu PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI, dalam hal ini negara sangat dirugikan. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Pelaku korupsi jenis ini tentu mereka yang memiliki jabatan tertentu atau kewenangan tertentu di dalam pemerintahan. Dengan jabatannya, sang pelaku menggelapkan atau membantu orang lain menggelapkan uang atau surat berharga milik negara sehingga menguntungkan dirinya ataupun orang lain. Yang keempat merupakan pemerasan. Pemerasan yang berhubungan dengan uang adalah menaikkan tarif di luar ketentuan yang berlaku. Seperti contohnya, seorang pegawai negeri menyatakan bahwa tarif pengurusan dokumen merupakan 50.000. Padahal dalam edaran resmi yang dikeluarkan adalah sebesar 15.000 rupiah atau malah bebas biaya. Yang kelima merupakan perbuatan curang. Perbuatan curang seperti juga pemerasan, tak banyak publik tidak mengetahui bahwa perbuatan curang juga termasuk tindak pidana korupsi. Seperti contohnya pemborong proyek curang terkait dengan kecurangan proyek bangunan yang melibatkan pemborong atau kontraktor, tukang, ataupun tuk bahan bangunan. Mereka dapat melanggar pasal 7 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal 350 juta. Yang keenam, benturan kepentingan dalam keadaan. Tindakan pidana korupsi jenis ini diatur dalam pasal 12 huruf I. Benturan kepentingan tersebut juga dikenal sebagai conflict of interest. Benturan kepentingan ini terkait dengan jabatan atau kedudukan seseorang yang di satu sisi ia dihadapkan pada peluang menguntungkan dirinya sendiri, keluarganya, ataupun kroni-kroninya. Yang ketujuh merupakan gratifikasi. Pengertian gratifikasi dapat diperoleh dari penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu pemberian dalam artian luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan,
fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik ataupun tanpa sarana elektronik. Sebagai kesimpulan, korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, dan membahayakan pembangunan ekonomi, serta politik dan menciptakan kemiskinan secara masif sehingga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat serta lembaga sosial. Upaya pencegahan kejahatan korupsi harus dilakukan sedini mungkin. Selanjutnya masuk kepada materi yang kedua, yaitu tindak pidana pencucian uang. Pengertian pencucian uang. Pencucian uang merupakan kegiatan yang melibatkan transaksi keuangan dengan cara menyembunyikan atau menyamarkan identitas, sumber, dan atau tujuan uang dan kegiatan utama tersebut dilakukan secara tersembunyi. Dalam pengertian pencucian uang ini telah dijelaskan dalam 3 versi. Yang pertama, pencucian uang atau money laundry merupakan rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seorang atau organisasi terhadap uang haram. Pengertian pencucian uang atau money laundry secara sederhana adalah suatu perbuatan para pejabat yang menghasilkan uang hasil dari kejahatan yang merupakan uang kotor perlu dibersihkan dengan cara memasukkannya dalam suatu kegiatan ataupun institusi bersih sebagai tempat pencucian sehingga hasil dan kegiatan ataupun keluar dari institusi tersebut telah bersih sehingga tidak lagi dapat dideteksi sebagai uang kotor yang berasal dari kejahatan tersebut sehingga dapat diterima oleh setiap orang. Pengertian pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 1 yaitu pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Selanjutnya, pengertian pencucian uang menurut The Financial Action Task Force on Money Laundering. Pencucian uang adalah proses dari perbuatan pidana untuk menyamarkan sumber yang tidak sah. Selanjutnya, pengertian pencucian uang menurut Wikipedia Encyclopedia. Pencucian uang adalah kegiatan yang melibatkan transaksi keuangan dengan cara menyembunyikan, menyamarkan identitas, sumber dan atau tujuan uang dan kegiatan utama tersebut dilakukan secara tersembunyi. Yang selanjutnya merupakan jenis pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang memiliki tujuan adalah untuk menjadikan uang-uang hasil kejahatan sulit untuk dilacak dan pada akhirnya akan menjadikan uang yang sah. Tahapan-tahapan tindakan tersebut sudah dapat dipolakan dalam beberapa kegiatan seperti penampatan, penyamaran, dan penggabungan dengan metode-metode yang digunakan sebagai bentuk dan jenisnya. Menurut Konvensi Vienna tahun 1988, terdapat 3 jenis tindak pidana pencucian uang dalam the process of money laundering conduct, yang bisa juga dikategorikan sebagai konsep dasar kegiatan money laundering, yaitu yang pertama mengubah atau memindah properti yang diketahuinya berasal dari kejahatan atau tujuan menyembunyikan asal-usul gelap dari properti tersebut atau untuk membantu seseorang menghindari akibat-akibat hukum dari keterlibatannya atau dalam melakukan kejahatan. Yang kedua, menyembunyikan keadaan yang sebenarnya dari properti yang berasal dari kejahatan itu, baik sumbernya asal-usulnya, lokasinya, penempatan pembagiannya,
pergerakan atau penyalurannya, maupun hak-hak yang berhubungan dengan properti tersebut. Yang ketiga, menguasai atau menerima, memiliki atau menggunakan properti yang diketahuinya berasal dari kejahatan atau dari keikutsertaannya dalam melakukan kejahatan tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rehan Prizanda dengan NIM 2019-15120. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Prizanda Putra, NIM 2019-120. Nah, sekarang saya akan melanjutkan tentang apa yang sudah teman saya sampaikan terkait hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang. Nah, saya akan jelaskan yang pertama, selain mengambil hak-hak sosial dan ekonomi yang merugikan masyarakat, pencucian uang seringkali dilakukan dengan cara memasukkan hasil kejahatannya tersebut ke dalam sistem keuangan. Nah, tindak pidana pencucian keuangan termasuk ke dalam bentuk tindak pidana khusus. Nah, kenapa masuk pidana khusus? Karena memiliki hubungan dengan berbagai macam kejahatan. Tindak pidana pencucian uang dianggap sebagai kejahatan lanjutan, yaitu sebagai pelaku untuk menyamarkan hasil dari suatu kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya, yang gunanya itu agar dapat menikmati hasil tersebut tanpa terlacak, termasuk salah satunya yaitu dari hasil korupsi. Nah, menurut Munir Fuadi itu ada 3 kelompok kegiatan ilegal pencucian uang, yaitu yang pertama ada uang berasal dari kegiatan kriminal, yang kedua ada uang dari penghindaran pajak, dan yang ketiga adalah uang yang berasal dari penyimpangan berbagai aturan. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama, uang yang berasal dari kegiatan kriminal. Ini contohnya seperti uang dari pencurian, perampokan, penipuan, perdagangan narkotika, korupsi, atau penyogokkan. Nah, sementara itu yang uang dari penghindaran pajak, misalnya uang hasil penghindaran pajak yang dilakukan oleh Caiman Islam dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada uang yang berasal dari penyimpangan berbagai aturan, misalnya uang hasil kegiatan menyimpang di berbagai ekspor impor, penyelundupan atau penggelapan bea masuk atau pajak, atau uang dari kegiatan menyimpang di bidang perdagangan umum, semisal pemalsuan perhitungan harga, mutu, jumlah atau berat barang, dan sebagainya. Nah, hal tersebut bisa kita lihat di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Yang berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, dan penculikan. Nah, karena itu, dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 15 tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2003, dikemukakan bahwa hasil tindak pidana adalah kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Nah, ini berarti bahwa kehadiran Undang-Undang tentang tindak pidana pencucian uang adalah sebagai upaya untuk membantu bekerjanya Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, hal itu sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait yang memidanakan tindak asal, antara lain Undang-Undang Nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Nah, tindak pidana lain yang diancam dengan penjara minimal 4 pidana penjara 4 tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan hubungan antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.